Baik, selamat pagi rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, di mana pekan lalu kita udah belajar tentang gelombang mekanik, mulai dari persamaan gelombang, kemudian fungsi gelombang yang merupakan solusi dari persamaan gelombang. Kemudian kita juga udah belajar tentang sifat-sifat fisis dari gelombang. Jadi hal-hal apa saja yang membentuk sebuah fungsi gelombang dan juga bagaimana perilakunya dalam dalam ranah ruang dan waktu. Kemudian kita lihat bagaimana tipe-tipe dari gelombang mekanik itu ada dua, longitudinal transversal. Kemudian kita lihat contoh yang transversal itu yang paling sederhana di fisika dasar 1 adalah gelombang tali. Kita belajar bagaimana gelombang atau energi yang dihantarkan dalam tali itu menjalar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu memiliki cepat rambat tertentu yang dipengaruhi oleh tegangan tali dan juga densitas dari tali tersebut. Kemudian kita belajar gelombang suara yang merupakan contoh gelombang longitudinal untuk gelombang mekanik, di mana kita belajar bagaimana bentuk osilasi dan juga kesejajarannya dengan arah penjalaran. Kemudian kita belajar bagaimana cepat rambat dari gelombang bunyi itu bergantung kepada mediumnya, ya. Jadi yang kita lihat misalnya di film-film ruang angkasa, di mana di luar angkasa itu ada tembakan gitu ya, ada ledakan dan lain sebagainya. Itu secara fisik tidak mungkin karena yang namanya suara atau bunyi itu memerlukan medium untuk perambatannya. Di mana dia kalau nggak merambat di padatan, di fluida, ya fluida cair maupun yang di fluida gas. Dan kita lihat bahwa kalau di padatan dia mirip dengan gelombang tali, di mana dia itu merambat berdasarkan kekuatannya, ya kekuatan dari si padatan tersebut, yaitu modulus bulk. Kemudian atau modulus Young, ya kalau dia itu mediumnya hanya berpengaruh dari aspek panjangnya saja. Tapi kalau misalnya dia itu 3 dimensi, nanti Anda di teknik industri dan juga teknik fisika tingkat 2, tingkat 3 belajar mekanika bahan, nanti Anda belajar bahwa kalau bendanya bentuknya 3 dimensi, maka dia menjadi modulus bulk, tapi beda dengan modulus bulk yang kita jumpai di fluida, gitu ya. Pada fluida dia modulus bulknya itu berasal dari perubahan volume akibat tekanan, dan tekanannya itu serba sama karena di fluida tidak ada tegangan atau stres yang bergantung kepada tempat dia itu ada, gitu ya. Tapi kalau di padatan 3 dimensi nanti kita pelajari bahwa ada juga modulus bulk, tapi dia diturunkan dari stres, dari hubungan stres dan strain atau tegangan dan tegangan yang 3 dimensi dan sifatnya menjadi anisotropik dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau nanti belajar mekanika bahan, kita lihat kecepatan rambat dari gelombang suara pada padatan itu nanti dipengaruhi adalah modulus bulk, bukan yang. Tapi kalau mau di fisika dasar 1, kita lihat dia itu dipengaruhi oleh modulus Young, dan juga densitasnya jangan lupa ada faktor densitas juga yang masih berperan untuk gelombang suara. Tapi yang nanti akan berubah di tingkat 2, tingkat 3 itu adalah modulus Young. Itu akan berubah menjadi modulus bulk karena benda yang menjadi medium perambatan tidak lagi hanya dominan di satu sisi atau satu arah saja, tapi juga menjadi 3 dimensi. Kemudian kalau di fluida sudah tadi saya sebutkan bahwa dia kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh modulus bulk karena tekanannya itu serba sama, ya, isotropis.
dan akhirnya dia menyebabkan fluida cair terutama mengalami perubahan bentuk secara 3 dimensi langsung. Sedangkan kalau di fluida gas atau udara, dia delta V-nya itu berubah karena adanya tekanan, tapi ada faktor temperatur, ya, ada faktor temperatur yang berperan serta perilaku dari partikel-partikel gas yang menjadi medium perambatan suara itu juga ini ya punya sifat sendiri, ya, makanya di situ muncul ada hubungan termodinamika di situ, ada persamaan keadaan di situ dan lain sebagainya, sehingga dengan kata lain di udara kecepatan rambat suara itu bergantung kepada temperatur, ya, bergantung kepada temperatur dan juga bergantung kepada kerapatan atau massa molar dari gas yang menjadi medium perambatan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia itu dalam kondisi yang standar temperature and pressure, ya, dalam kondisi STP, dia mirip-mirip dengan fluida, dia hanya bergantung kepada modulus bulknya dengan densitasnya. Tapi kalau dia itu tidak STP, maka bisa dilihat dia bisa diekspansi dengan menggunakan persamaan keadaan yang sudah kita pelajari di kimia, bahwa modulus bulk dari udara dan juga densitasnya bisa didefinisikan dari hubungan itu, dapat namanya termodinamika dibagi dengan massa molarnya. Nah, itu untuk kecepatan rambat gelombang suara. Nah, selain itu kita juga pekan yang lalu itu sudah belajar tentang apa itu namanya perilaku dari gelombang, seperti pemantulan, pencerminan, pencerminan sama aja, pemantulan, transmisi, ya, atau kadang-kadang di mana itu di SMA transmisi itu merupakan bagian dari pembiasan, ya, tapi kalau pembiasan itu lebih ke medium optik, tapi kalau yang kita pelajari kemarin itu lebih kepada ini apa namanya gelombang secara umum, gelombang mekanik secara umum, karena kalau langsung ke refraksi dan lain sebagainya yang sudah Anda pelajari di SMA itu kan lebih ke optik, ya. Kalau optik itu kan gelombang cahaya itu gelombang EM. Nah, itu bukan bahasan kita. Tapi kalau di gelombang mekanik, jadi gelombang yang sifatnya, yang perilakunya itu karena akibat itu ya pergerakan atau perpindahan dari benda-benda padat atau benda-benda apa ya medium kontinu gitu ya, benda tegar yang ini apa namanya yang dipengaruhi oleh sifat mekaniknya seperti bunyi dan juga gelombang tali, maka yang terjadi itu adalah pemantulan, kemudian transmisi, kemudian juga superposisi, ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Superposisi mengakibatkan ada interferensi konstruktif yang saling menguatkan dan interferensi destruktif yang saling melemahkan, gitu ya. Dan itu perilakunya didasarkan kepada ini apa namanya beberapa skenario yang bisa menghasilkan itu. Salah satunya akibat perbedaan fase, kemudian perbedaan arah penjalaran, kemudian ada lagi yang kalau yang kemarin itu diperlihatkan memang lebih kepada yang interferensi konstruktif destruktif itu itu lebih diakibatkan oleh perbedaan fase, ya, yang satu fasenya 0, yang satu lagi fasenya 180 derajat, sedangkan yang satunya lagi itu adalah gelombangnya bergerak ke kanan, yang satu lagi ke kiri gitu ya, sehingga ketika bertemu mereka membentuk superposisi. Nah, hal yang juga dipelajari kalau misalnya terjadi superposisi yang menghasilkan interferensi konstruktif, maka ada efek baru yang disebut sebagai gelombang berdiri. Gelombang berdiri itu, bentar ya, ini saya dari tadi nunjukin fluida aja. Ini Pak Hari ngomong apa gitu, bentar ya, ini saya ingin lagi. Itu berarti ke materi kuliah ya. Materi kuliah gelombang mekanik. Terakhir itu, oh iya ya, yang belum dijelaskan itu efek Doppler, desibel dan sebagainya, itu nanti akan saya buatkan ininya, akan saya buatkan special content-nya
Sambil juga ini ya, saya juga ternyata lupa untuk tidak memasukkan penjelasan yang lebih detail tentang gelombang berdiri dan efeknya pada resonansi di alat musik ya. Misalnya gelombang berdiri yang terjadi di sini itu akibat gelombang yang yang fasenya sama tapi arahnya berlawanan gitu ya, yang arahnya berlawanan, yang satu menjalar ke kanan, yang satu menjalar ke kiri. Nah, ini mengakibatkan adanya pemisahan dalam tanda kutip ya, pemisahan dalam tanda kutip antara fase ruang dan waktu yang seharusnya di gelombang itu dia nyatu kan. Kalau di aslinya ya bisa dilihat di sini bahwa kalau gelombang yang aslinya dia itu kan punya kx min omega t atau kx plus omega t kan. Jadi punya ini nih ya, di dalam fungsi sinusnya itu kan punya kx min omega t, dia harus berpasangan gitu kan, harus berpasangan, tapi sekarang dia terpisah karena superposisi ya, karena superposisi dia menjadi terpisah, maka seakan-akan pada saat fenomena ini terjadi yang terbentuk itu hanya getaran ya, seakan-akan hanya getaran saja, tidak lagi membentuk sebuah fenomena gelombang, padahal dia masih fenomena gelombang, cuman karena terjadi superposisi maka yang terjadi adalah gelombang berdiri, yaitu sebuah fenomena di mana gelombang yang menjalar itu bersifat menjadi stasioner atau kembali menjadi bentuk vibrasi saja. Nah, di mana karena vibrasi ini dia mengakibatkan resonansi dengan sekelilingnya yang bisa kita lihat contohnya itu di alat-alat musik yang dicontohkan yang lalu ya, dicontohkan pada pekan yang lalu itu salah satunya gitar ya. Ini sambil saya cari juga ininya, dia ada di buku Halja Resnick sebetulnya ada, cuma saya lebih enak memperlihatkan secara visual itu yang buku yang dipakai teman-teman kita di 1B ya. Mana ya ini gitu, oh bukan, Six Edition, karena saya lebih senang visualisasinya saja sih sebetulnya. Karena di sini bisa diperlihatkan bahwa gelombang transversal dan juga longitudinal bisa mengalami fenomena gelombang berdiri gitu. Jadi kalau di gelombang berdiri pada gelombang transversal itu contohnya seperti pada gitar. Nah, gitar ini frekuensi suara yang timbul itu berasal dari panjang pendeknya senar ya, panjang pendeknya senar yang membentuk gelombang berdiri, dan bentuk gelombang berdirinya ini nanti dipengaruhi oleh seberapa banyak simpul yang terjadi pada itu, yang terjadi pada senar tersebut ya. Jadi jadi di sini ada orde yang harus diperhitungkan. Nah, kalau misalnya sebuah ini ya, sebuah senar yang diikat di kedua ujungnya, maka nanti dia bisa membentuk yang paling utama yang seperti ini ya, yang gambar B yang ada di kiri bawah ini ya. Jadi kalau gitar itu dipetik, maka yang umumnya terjadi itu adalah terjadinya resonansi antara frekuensi gangguan yang kita berikan kepada frekuensi yang menjadi frekuensi getar dari si senar tersebut gitu ya. Nah, kemudian nada yang muncul dalam hal ini tone, apa ya bahasa Indonesianya ya, suara yang muncul atau do re mi fa sol la si do yang muncul itu nanti dipengaruhi oleh panjang dari senar. Nah, kalau misalnya panjang senarnya itu memendek ya, maka dia akan mempengaruhi frekuensi yang muncul. Jadi kalau ini memperbesar frekuensi, jadi kalau ingin memperkecil suara frekuensinya ya, maka yang bisa dilakukan adalah mempengaruhi ini panjang pendek dari senar, ataupun bisa juga dilakukan dengan mengubah densitasnya, mengubah densitas atau kerapatan dari si senar itu sendiri gitu. Nah, itu diilustrasi di buku Katno lebih bagus menurut saya gitu ya, untuk memperlihatkan tentang itu. Tapi kalau misalnya di Halliday penjelasannya itu ini ya, coba saya lihat kurang begitu bagus, kurang begitu enak secara visual. Mungkin lebih jelas
secara matematis, tapi kalau secara visualnya kurang begitu menarik menurut saya. Tapi kalau coba ya saya, itu adanya di waves. Sini mungkin ya, di transverse wave, ininya apa namanya, coba ya, ada di sebelah sini enggak? Oh ya, sebetulnya di sini juga di buku Haligaris sudah diperlihatkan ya apa itu perbedaan antara persamaan gelombang dengan ini. Oh ya, satu lagi yang belum dijelaskan adalah fasor ya. Yang belum dijelaskan di kuliah kita juga fasor. Fasor ini pernah muncul di ujian ya, yaitu untuk menghitung superposisi gelombang kalau misalnya amplitudonya berbeda. Nah, jadi ini untuk menghitung superposisi menggunakan persamaan kosinus, ya, penjumlahan kosinus yang kita pelajari di sini, mana ya? Ini ya, atau penjumlahan sinus ya, penjumlahan sinus atau penjumlahan kosinus ini punya syarat. Syaratnya itu adalah dia amplitudonya harus sama ya, amplitudonya itu harus sama. Kalau amplitudonya itu tidak sama, maka persamaan ini nggak bisa dipakai ya. Persamaan ini nggak bisa dipakai. Yang harus kita gunakan adalah menggunakan fasor. Dan cara menggunakan fasor ini sendiri, fasor itu adalah phase factor ya. Phasor itu adalah singkatan dari phase factor, yaitu yang menjelaskan fase gelombang diterjemahkan atau direpresentasikan dalam bentuk vektor, gitu ya. Jadi Kx min omega t ini nanti akan diubah dalam bentuk vektor. Terutama sebetulnya adalah ininya apa namanya ya memang Ke. Jadi isi yang ada di dalam fungsi harmonik seperti sinus dan kosinus secara umum bisa kita sebut dia sebagai fase ya. Jadi Ks itu sebuah fase, omega t sebuah fase, V adalah sebuah fase yang ketiganya itu membentuk fase dari gelombang yang kita tinjau. Ya. Nah, ini ketiganya ini bisa direpresentasikan dalam diagram fase ya, dalam diagram fasor. Di mana diagram fasornya ini misalnya kalau misalnya nih, kalau di contoh yang ini misalnya ada sebuah gelombang, ada dua buah gelombang di mana yang pertama itu adalah sinus Kx min omega t ya. Lihat di sini amplitudo gelombang 1 dan gelombang 2 berbeda. Kalau di sini amplitudo M1, kalau ini amplitudo M2. Jadi gelombang 1 Y1 dan gelombang 2 Y2 itu berbeda dari sisi amplitudo, tapi dan juga fasenya sebetulnya juga berbeda ya. Yang satu ini fasenya Kx min omega t, yang satu lagi adalah Kx min omega t ditambah fase awal ya, ditambah fase awal atau V ini. Nah, jadi ketika kita mau melakukan superposisi dari dua buah gelombang ini, maka kita terjemahkan jadi diagram fasor sehingga suku Kx min omega t itu menjadi yang ini ya. Jadi ini ya. Ini kalau kita mau merepresentasikan gelombang 1, jadi ini tanda panah yang ini menunjukkan diagram untuk gelombang pertama, di mana panjang dari panah yang ini merupakan amplitudo dari gelombang 1. Nah, dia kenapa mengarah ke sini? Karena ada sudut ya, ada sudut yang berasal dari 0. Nolnya itu adalah sumbu X positif. Nah, itu adalah Kx min omega t. Ya. Jadi lihat di sini, gelombang yang pertama itu sinus Kx min omega t. Jadi suku fasenya yang di dalam kurung sinus dan kosinus itu menunjukkan sudut. Ya. Menunjukkan sudut, sedangkan panjang pendek dari si panah fase atau panah fasor tersebut itu ditunjukkan oleh amplitudonya. Nah, ini untuk gelombang 1. Nah, gelombang 2 ini juga sama ya. Untuk derajatnya itu kita atau sudutnya itu dari fase, tapi dia ada beda plus V gitu ya. Ada plus V di sini dengan amplitudonya adalah YM2. Sehingga nanti representasinya menjadi seperti ini. YM2-nya yang ini ya. YM2-nya yang ini, kemudian nanti si sudutnya
adalah Kx min omega T plus V. Jadi di sini, mengapa ini ada V di sini? Karena ini kan sudut YM2 ini terhadap horizontal itu adalah sama dengan sudut fase dari gelombang 2 itu tadi, yaitu sama dengan Kx min omega T ditambah V. Nah, sehingga nanti superposisinya ya YM aksen sebagai superposisi dari YM1 dan YM2 adalah menjadi seperti berikut ya, seperti berikut YM aksen ini. Sehingga nanti ketika nanti akan Anda jawab ininya, hasil superposisinya, maka kita menggunakan penjumlahan vektor ya, menggunakan penjumlahan vektor baik itu untuk sisi bagian X-nya maupun yang Y-nya. Nah, ini nanti akan kita bahas insya Allah di kesempatan tutorial yang terkait dengan penggunaan fasor untuk menghitung superposisi gelombang. Ya. Karena tidak semua superposisi itu bisa diselesaikan dengan persamaan atau rumus kosinus dan sinus, penjumlahan sinus dan kosinus yang sudah kita pelajari di awal. Kalau yang di awal-awal itu yang sederhana-sederhana gitu ya. Sepanjang amplitudo dua gelombang itu sama, mau Kx-nya itu berbeda, nggak masalah. Karena kita juga udah lihat bahwa kalau misalnya kita punya Kx dan omega T yang berbeda, kemudian kita gabungkan, selama itu dia masih amplitudonya sama, maka tidak masalah untuk menggunakan itu, tidak masalah untuk menggunakan persamaan penjumlahan sinus maupun kosinus. Dan justru kita mendapatkan fenomena baru yang disebut sebagai pelayangan atau nada atau harmonik gitu ya, atau apalagi istilahnya itu beats atau nada, kemudian pelayangan, kemudian kadang juga disebut juga sebagai fenomena ada beberapa terminologi yang lain sebetulnya. Nah, ini kalau yang di buku Haliday Resnick tadinya saya mau menunjukkan di sini dia lebih kepada ini fenomena gelombang berdiri. Ya, gelombang berdiri yang muncul pada resonansi pukulan kita dengan alat musik ya. Jadi kenapa alat musik bisa menghasilkan suara? Karena dia bergetar kan. Getarannya itu berasal dari ini, resonansi antara pukulan kita dengan kulit dari alat musik tersebut, sehingga muncul gelombang berdiri ya. Gelombang berdiri inilah yang nanti akan menjadi sumber bunyi untuk alat musik yang bisa didengar di telinga pendengar gitu ya. Nah, kalau di sini dia contohnya adalah justru bukan gitar ya, atau ada gitar cuma saya nggak nemu. Ya, bukan gitar. Karena di sini yang diperlihatkan adalah justru drum ya. Drum atau ini kendang gitu ya. Itu salah satu contoh alat musik yang menghasilkan gelombang berdiri yang mirip-mirip dengan gitar. Kalau di sini kan lebih intuitif ya, kalau di buku yang Atmo ini gelombang transversal yang menghasilkan gelombang berdiri yang dihasilkan oleh superposisi gelombang transversal, contohnya itu adalah gitar, di mana frekuensi yang dihasilkan dipengaruhi oleh panjang senar dan juga densitas dari senar tersebut. Di drum, di contoh yang diperlihatkan di buku Haliday Resnick juga sama sebetulnya ya. Jadi dia frekuensi dari ini dipengaruhi oleh lebar atau panjang dari atau diameter dari kulit yang membentuk drum tersebut. Kemudian kecepatan rambatnya V ini juga sebetulnya kan dipengaruhi sama ini juga kan. V-nya ini adalah kecepatan bunyi di udara ya, tapi dia juga bisa dipengaruhi oleh keras atau lembutnya dari bahan ini sebetulnya. Kemudian ini yang transversal. Kalau yang longitudinal diperlihatkan contohnya itu adalah di suling dan juga di orgel ya. Di suling dan di orgel yang menghasilkan frekuensi resonansi ya. Untuk kalau flute atau suling dia itu kedua ujungnya itu terbuka, tapi kalau di orgel atau di organ yang sering ada di rumah ibadah itu dia salah satunya ditutup.
sedangkan satunya lagi dibuka. Nah, frekuensinya yang akan dihasilkan berbeda nanti ya. Kalau di suling dia akan menjadi seperti ini. Frekuensi sama dengan orde dikalikan kecepatan rambat bunyi di udara dibagi 2L, sedangkan di mana L-nya ini adalah panjang dari pipanya ya, dari pipa suling atau orgelnya. Sedangkan kalau yang untuk orgel sendiri karena salah satu ujungnya ditutup, maka dia faktor pembaginya bukan menjadi 2 tapi menjadi 4. Nah, kenapa 2 dan 4 ya, ini karena dilihat dari bentuk gelombang berdiri yang dihasilkan gitu ya. Kalau misalnya yang gelombang ini ya, kalau yang disuling karena kedua ujungnya itu dibuka, maka dia membentuk setengah panjang gelombang ya. Sebentar. Setengah panjang gelombang. Oh, sorry. Ya, setengah panjang gelombang. Ini setengah panjang gelombang, makanya dia faktor pembagiannya menjadi 2. Sedangkan kalau di sini yang ujungnya tertutup, maka dia hanya membentuk 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu dia pembagiannya menjadi 4. Oleh karena itu ini penting untuk dipelajari karena kadang-kadang soal ujian karena materi dari gelombang mekanik ini cukup luas, mulai dari membahas tentang perilaku matematikanya, perilaku fisiknya, kemudian fenomena gelombang itu sendiri, dan juga resonansi yang dihasilkan dan lain sebagainya, efek Doppler yang belum kita bahas. Nah itu makanya perlu ini kan ya perlu disampaikan di kuliah, walaupun misalnya ada beberapa hal yang sudah Anda tahu karena pengalaman di sekolah menengah gitu ya, tapi juga ada beberapa yang harus diklarifikasi dari hal fundamentalnya, bahwa ini kenapa persamaannya seperti ini itu bukan karena nggak jatuh dari langit gitu. Ada proses berpikir yang harus Anda pahami. Karena dari fisika sebetulnya bukan rumus yang harus diingat saja, sebetulnya itu bonus ya. Itu bonus, tapi kalau yang ingin ini dari proses belajar fisika, matematika, kimia itu justru ininya, proses bagaimana itu bisa satu, persamaannya itu bagaimana dia bisa seperti itu, dan 2, bagaimana menerjemah persoalan yang ada supaya bisa diselesaikan berdasarkan persamaan yang ada gitu. Itu ini. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya minta respon dulu, apakah layar yang saat ini memuat gelombang berdiri pada suling terlihat di layar Anda? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Oke. Agak blur tapi Kak. Pak. Agak blur. Kenapa blur ya? Coba saya stop share di sini. Kalau saya ganti ke sini gimana? Oke, ini udah saya ganti opsi screen sharingnya. Masih blur atau apakah terlihat dengan jelas? Semakin blur, Pak. Oh, kalau begitu ada kemungkinan kalau di saya sih nggak masalah. Ya, ada kemungkinan apa ya? Iya, Pak, lebih jelas yang tadi. Yang tadi ya.
New share, saya coba screen aja ya. Oke, sebentar, saya stop dulu. Kemudian saya screen sharingnya yang screen, bukan yang ini. Oke, apakah sudah tampil PDF-nya? Masih ini superposisi di apa itu suling? Sudah terlihat dengan jelas belum? Di saya masih blur sih Pak. Coba saya rejoin ya Pak. Oh ya, silahkan. Saya juga Kalau nggak blur. misalnya ada blur, kalau agak blur silahkan nanti keluar dulu kemudian join. Karena mungkin itu dari ininya ya, dari atau ininya di gadget atau di layar monitornya itunya brightness-nya dicek lagi. Karena kadang-kadang kalau cuaca itu sedang mendung atau lagi mendung ya, lagi mendung tuh kadang-kadang bukan, justru kalau misalnya di tempatnya itu ya pokoknya dia mau inilah apa namanya menyesuaikan dengan sekitarnya gitu. Jadinya kadang-kadang opsi di HP kita atau di layar monitor kita itu udah otomatis menyesuaikan dengan pencahayaan yang ada di sekitar gitu. Jadinya ini apa namanya diperhatikan ininya apa namanya brightness-nya gitu ya. Sebelum kita menyalahkan si itunya jaringannya dan lain sebagainya. Karena kalau di saya sih nggak masalah ininya. Kalau dilihat dari ininya juga atau lain kali nanti saya inilah apa namanya ada kamera yang kedua biar saya bisa tahu view-nya Anda tuh gimana. Tapi nanti ya, ini sekarang udah nanggung. Oke, kita udah banyak mereview sedikit tentang gelombang mekanik. Ya memang karena banyak jadinya memang harus direview apa khusus gitu ya supaya karena ini juga bagian dari ini ya materi ujian dan juga kuis besar nanti gitu ya. Oh ya, speaking of kuis besar fisika karena tadi kesinggung ya. Jadi kita akan melakukan kuis besar fisika tidak lama lagi sekarang tanggal 1, tanggal 12 atau 11 hari lagi kita akan ini. Insya Allah ininya apa namanya materinya ini udah cukup nih mulai dari elastisitas dan osilasi, gelombang mekanik dan fluida statik dan dinamik. Nah, kalau teori kinetik gas nanti kita lihat ini ya keputusan rapat di apa itu panitia ya. Mudah-mudahan tidak masuk karena apa itu namanya modul tutorialnya sendiri kan baru sampai modul 7. Modul 7 sudah saya upload di ini ya, sudah saya upload di EduNext kelas paralel modul 7 untuk yang fluida yang akan kita pelajari sekarang. Sehingga nanti materi untuk ininya untuk kuis besar fisikanya ini cukup dari elastisitas osilasi, gelombang mekanik dan fluida statik dinamik. Oke. Nah, di fluida statik dinamik yang akan kita pelajari itu ada 4 poin utama: tekanan hidrostatis, gaya Archimedes, hukum kontinuitas dan Bernoulli. Jadi dua yang pertama ini menjelaskan tentang sifat statis dari fluida, dan yang dua terakhir itu adalah yang dinamiknya. Jadi kalau statis itu bagaimana? Ya kayak ini, kayak apa ya? Kita belajar benda padat waktu di kinematika dan dinamika yang lalu, pada saat dia itu diam, sifat apa saja yang berlaku, gitu ya. Sifat apa saja yang berlaku. Kemudian yang kedua, pada saat bergerak, gitu ya, apa saja yang terjadi? Apakah ada transfer of energy, apakah ada transfer of momentum, ataukah dan lain sebagainya. Nah, karena ya apa namanya pembahasan tentang fluida ini sebetulnya bentar, kalau di industri coba ya sambil kita iseng-iseng sedikit, kalau saya coba nih saya refresh dulu SIX-nya, bentar ya, Senin. Oh, ini kita hanya 64 yang hadir, 2 lagi kemana? Ada yang tahu? Ada yang ini? Oh iya, karena ini apa namanya kita udah mau menjelang apa itu namanya kampus tour. Bagi yang mulai pekan depan ini kampus tour, kalau nggak salah FTI duluan deh di pekan pertama. Nah itu ini ya lapor ya berapa orang yang kampus tour supaya nanti bisa diestimasi kalau misalnya banyak yang ikut.
ya kita kuliahnya full online aja gitu. Jadi nggak ada tatap muka sama sekali. Jadi Anda bisa ya seneng-seneng lah jalan-jalan ke Ganesha gitu ya. Untuk lihat kampus seperti apa, untuk tahu lab fisika dasar seperti apa, kemudian ketemu sama Pak Dekan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kelasnya nggak banyak-banyak amat yang ikut, ya kita lanjut gitu. Jadinya biar saya juga bisa mempersiapkan materi. Kalau enggak kan materi online aja gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya mumpung ada di SIK, saya tadi mau menjelaskan atau memperlihatkan ini apa namanya, kenapa fluida penting. Kalau untuk teknik kimia, kalau untuk di teknik kimia penting karena nanti Anda akan belajar mekanika fluida ya. Nih, Anda nanti di teknik kimia nih, ya FTI 130 kurikulum 2019. Di kurikulum yang kita pakai sekarang, ini Anda akan belajar ini. Oh, ini nih. Kenapa Anda harus belajar fisika dasar? Pada dasarnya Anda harus belajar fisika dasar karena Anda akan belajar termodinamika teknik kimia, akan belajar mekanika fluida dan partikel, dan ini operasi perpindahan kalor ya. Operasi perpindahan kalor, perpindahan, pengendalian proses, kemudian apa lagi ya, perancangan proses dan lain sebagainya yang fisika gitu loh, yang backgroundnya tuh fisika. Jadinya nah harus dipelajari. Jadi kalau masuk teknik kimia Anda kira nggak akan ketemu fisika, oh salah besar ya. Ini kalau kita lihat mekanika fluida di sini, ini nanti Anda akan pelajari tentang apa fluida Newtonian dan Newtonian dan non Newtonian, kemudian belajar bilangan Reynolds dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalau ini advance ya, tapi dia basisnya adalah fisika dasar fluida ya. Kalau termodinamika ini tentu saja fisika dasar yang termodinamika. Dan juga kimia juga ya, karena Anda juga di kimia dasar sekarang kan belajar termodinamika kimia kan. Nah, kalau di fisika itu di bab-bab akhir gitu ya. Nah, ini bagaimana ternyata proses kimia itu menghasilkan panas gitu ya. Panasnya ini menghasilkan partikel-partikel yang ada di dalam larutan itu bereaksi, kadang-kadang dia larut, kadang-kadang dia itu bercampur dengan senyawa molekul yang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di teknik, nah itu kalau di teknik kimia penting belajar fluida dan juga, nah ini jadi 4 pekan ini ya, 4 pekan ke depan fluida pembahasan tentang fluida, teori kinetika, hukum 1 termo dan hukum 2 termo ini penting. Ini ya akan sedikit banyak leaning to atau condong kepada yang nanti akan Anda dapatkan di teknik kimia ya. Karena nanti proses-proses sintesa, kemudian proses-proses ekstraksi, penyulingan dan lain sebagainya itu berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan termodinamika, kinetika gas atau kinetika molekul maupun ini fluida gitu ya. Walaupun sebetulnya topik-topik yang sebelumnya itu fondasi gitu ya, sebetulnya adalah fondasi untuk belajar fluida dan juga gas, karena nggak bisa kita mempelajari fluida dan gas bagaimana dia berpindah, berproses dan lain sebagainya tanpa tahu dulu konsep perpindahan dan energi di benda padat yang kinematika atau dinamika yang lalu. Nggak bisa karena kalau nanti langsung ke fluida maupun ke gas, pendekatannya tidak lagi eksak gitu ya. Kita akan banyak melakukan asumsi-asumsi statistik di mana keseluruhan partikel atau molekul penyusun fluida dan juga gas berperilaku sama atau berperilaku mudah dikendalikan seperti pada yang itu. Makanya kita mengawalinya itu dari yang mudah dulu, baru kita ke yang sulit. Karena kalau enggak kita langsung terapkan statistik dan belum apa-apa udah belajar statistik, misalnya itu pusing gitu. Nah, tadi mohon maaf ini agak random. Ini untuk teknik kimia. Kalau di teknik fisika, ya di teknik fisika fluida. Oh, ada juga nih tuh mekanika fluida. Mungkin nanti akan ada belajar teknik refrigerasi,
kemudian bagaimana memanfaatkan fluida tertentu untuk pelumas dan sebagainya kan, kemudian memanfaatkan fluida tertentu untuk untuk mungkin kalau di teknik fisika mungkin nggak sampai ke proses ekstraksi, penyulingan dan lain sebagainya, tapi lebih menggunakan bagaimana aliran fluida itu untuk hidrolik. Nah, itu sistem hidrolik, pengereman kendaraan, pengereman pesawat, atau ya itulah memanfaatkan sistem hidrolik untuk alat-alat yang nanti akan Anda buat untuk aplikasi di pabrik, untuk aplikasi di otomotif, untuk aplikasi di penerbangan, kelautan dan lain sebagainya, atau untuk kehidupan sehari-hari misalnya untuk pintu yang efisien dan lain sebagainya. Nah, ini makanya Anda harus belajar mekanika fluida di sini. Jadi mekanik, tapi tentu saja beda ya kalau fluida yang nanti dipelajari sama orang teknik fisika sama ini kimia dan juga industri, nanti ininya beda, penekanannya berbeda, karena kalau di ini kalau di teknik fisika fluida yang mengalir itu nanti dia menghasilkan reaksi kimia, kalau di teknik kimia iya justru itu yang akan dicari. Nah, ini ya, jadi ini untuk mekanika fluida ada, termodinamika pasti ada nih karena ada transfer kalor dan massa. Nah, ini kadang-kadang Anda ini ya harus sering-sering cek di sini struktur kurikulum di laman SIS untuk tahu bahwa nanti Anda itu kalau mau ke teknik kimia dan fisika dan industri itu ini loh yang dipelajari, dan ini basic atau modal yang harus Anda kuasai itu apa, supaya di tingkat yang kedua, tingkat 3 itu Anda paham, basicnya tuh dari fisika dasar bagian bab ini, dari kalkulus bagian bab yang ini, kimia dasar bab yang ini, dan itu. Satu lagi teknik industri. Kalau teknik pangan, kemudian manajemen rekayasa, saya nggak tahu kalau nggak salah di FTI Jatinangor ya. Jadi nggak masuk di, harusnya Anda sih kalau mahasiswa FTI reguler harusnya ke teknik kimia, fisika, industri. Tapi kalau teman-teman kita di Jatinangor, dia nanti akan masuknya ke teknik pangan, manajemen rekayasa, teknik bioenergi dan lain sebagainya ya. Kemurgi itu adalah ini studi yang mempelajari tentang bagaimana memanfaatkan kalor atau energi yang dikandung oleh bahan-bahan organik ya, seperti adik saya yang juga teknik kimia, itu dia mengekstraksi ini minyak atsiri dari kapulaga gitu atau dari kunyit, saya lupa. Tapi dari situ nanti akan digunakan misalnya untuk pengobatan, untuk misalnya untuk bahan industri dan lain sebagainya. Nah, satu lagi teknik industri. Teknik industri itu justru fisikanya itu coba ya, ekonomika, banyaknya kan lebih banyak kepada ngitung ya. Memang Anda kalau di teknik industri ya lebih banyak di emphasisnya tuh di matematika, karena ngitung uang, ngitung ngitung pendapatan, profit, dan ini balik modal, apa sih namanya, apa sih, ada istilah itunya, keuangannya dan lain sebagainya. Tapi di sini coba ya, Anda ada elektronika industri, berarti Anda nanti di fisika dasar 2 mau nggak mau harus belajar rangkaian listrik ya. Kemudian di sini ada termodinamika nih, ada termodinamika atau fluida, kalau nggak salah ini kayak ini material teknik, makanya Anda harus belajar benda pejal, elastisitas gitu ya. Itu karena ada material teknik, jadi nggak bisa Anda ingin mengefisiensikan suatu proses yang ada di pabrik tertentu tapi materialnya nggak ada gitu loh, jadinya atau materialnya belum ditemukan. Nah, itu makanya penting untuk belajar elastisitas, osilasi, dan juga benda pejal. Kemudian, tapi kalau termodinamika dan fluida memang di sini nggak begitu ini ya, kalau di teknik industri ya, karena Anda lebih difokuskan untuk bagaimana meningkatkan profit dari suatu kegiatan industri
lebih difokuskannya ke situ sebenarnya, atau bagaimana supaya yaitu lebih efektif dan efisien. Bagaimana suatu industri bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Makanya lebih kepada ini ya, lebih kepada matematik dan lain sebagainya. Walaupun fisikanya juga ada di situ, ya, ada di mekanika bahan dan lain sebagainya. Ya ini misalnya apa ya, manufaktur ya, misalnya manufaktur dan lain sebagainya itu kan ada elektronika dan fisika yang harus diinikan ya, makanya dia menjadi penting. Nah makanya supaya Anda ini ya, supaya Anda diverse pemikirannya, jadi nggak harus menuju ke ya memang mungkin dari SBMPTN mula Anda punya minat tertentu, misalnya pengen ke teknik kimia, ke teknik fisika, atau ke teknik industri karena berbagai pertimbangan. Tapi seandainya tidak bisa masuk bukan berarti ya the end of the day gitu, karena masing-masing ini kan punya spesialisasi yang berbeda-beda dan dibutuhkan, yang pasti dibutuhkan gitu ya, pasti dibutuhkan nanti setelah lulus gitu. Jika dalam 5-10 tahun ke depan kita masih banyak yang melakukan pembangunan untuk ini ya, untuk pabrik, untuk untuk mengubah itu loh. Kan kalau kita kan tadinya orientasi ininya ekonominya mengekspor bahan baku ya, mengekspor bahan yang mentah. Tapi sekarang kita ingin beralih menjual yang udah jadi, seperti microchip, seperti komputer, seperti mobil dan lain sebagainya. Makanya ketiga bidang ini, teknik kimia, industri dan juga fisika kan penting. Makanya bukan berarti nggak bisa masuk teknik kimia di hidup saya berakhir atau saya nggak punya masa depan, itu bohong banget. Nah itu makanya ini ya di fisika dasar ini dasar-dasar Anda untuk masuk ke 3 bidang ini tuh dibuka luas gitu. Jadi nanti kalau misalnya terdampar di salah satu bidang atau terdampar di salah satu program studi, ya Anda udah tahu basicnya. Oh, untuk di teknik kimia saya punya modal dari kimia dasar, fisika dasar, dan kalkulus ini. Maka saya bisa nanti menjadi ini. Kalau misalnya terdampar di teknik fisika, saya udah belajar ini, nanti saya bisa mengembangkan diri saya untuk menjadi ini. Di teknik industri juga seperti itu. Nah, jadi sering-sering melihat yang ini supaya nanti Anda punya tahu gambaran, oh keterkaitan antara fisika dasar, kimia dasar, dan matematika dasar atau kalkulus itu di bidang prodi saya nanti itu apa gitu ya, supaya tidak merasa tidak merasa bingung. Kenapa saya harus belajar ini? Kenapa nggak langsung aja gitu ya? Karena kalau di universitas yang lain ya itu memang ada yang tidak belajar ini fisika dasar, kimia dasar, dan juga kalkulus. Jadi langsung aja gitu. Nah, itu kalau di ITB itu harus dari basic, karena ini juga program studi Anda masing-masing FTI, TI, kemudian teknik kimia dan juga teknik fisika kan ada akreditasi ABET. Akreditasi American ABET itu I-nya sih engineering ya. ABET itu coba kita lihat. ABET ABET. Ya, ABET itu adalah sebuah non-governmental institution yang melaksanakan akreditasi untuk engineering and technology. Jadi ini adalah Associated atau American ya, lupa saya. Nah, salah. Oh ini nih, Accreditation Board for Engineering and Technology yang mewajibkan setiap mahasiswa teknik fisika, kimia, dan industri harus punya basic fisika, matematika, kimia yang solid. Jadi nggak belajar itu gitu. Kalau di universitas yang lain itu enggak ya, karena berbagai pertimbangan. Tapi kalau di ITB Anda harus ini, karena itu tadi kan perkembangan teknologi microchip, perkembangan teknologi energi. Sekarang yang namanya energi itu enggak lagi. Memang sekarang di Indonesia sih masih banyak menggunakan ini ya, bahan bakar berbasis hidrokarbon, tapi kan lama-kelamaan nanti kita juga menggunakan solar cell dan lain sebagainya, yang orang kimia juga nanti masuk ke situ gitu. Kemudian
penggunaan bahan-bahan organik supaya sustainable dan lain sebagainya kan teknik kimia di situ. Kemudian industri, apalagi industri kan harus memaintain itu supaya menghasilkan profit, tapi juga ininya apa namanya supply-nya ya, recharging-nya lagi itu kan sustainable gitu. Nah itu makanya pemahaman tentang aspek fisika kimia dan juga matematik penting di situ, karena semuanya harus kuantitatif, semuanya harus apa namanya berbasis lingkungan, terutama dari aspek kimia, dan juga dari fisikanya itu adalah tidak melanggar barang-barang yang barang-barang yang digunakan atau yang dihasilkan itu memang reaksi secara fisis gitu, reaksi secara fisis, jadi tidak nanti lama kelamaan malah hancur, lama kelamaan malah efisiensinya turun dan lain sebagainya. Oleh karena itu Anda belajar fluida di sini ya, kemudian gelombang dan lain sebagainya itu ya untuk menyokong nanti di tingkat 2 tingkat 3-nya itu sesuai dengan kurikulum yang ada di teknik kimia, di teknik fisika maupun di teknik industri. Jadi dan jangan juga ini kalau misalnya sekarang nilai Anda sekarang misalnya, kan Anda kan udah tahu ya nilai dari fisika dasar, nilai matematika dan kimia yang kemarin sedikit banyak lah, karena Anda kan ujian berbasis Moodle kan, harusnya udah tahu tuh dari ininya kan, dari skornya kan. Nah misalnya sekarang yang sekarang itu misalnya dapat nilainya kurang baik ya, supaya Anda bisa lulus dengan indeks yang baik, ya udah ujian 2 fokus di ujian 2 atau fokus di persiapan ujian 2 mulai dari KBF-nya misalnya, atau lakukan tugas besarnya, karena nanti dalam waktu dekat ya, dalam beberapa hari ke depan akan ada pemberitahuan tentang RBL fisika, karena kita belum melakukan RBL kan. Nah, RBL fisika. Kemudian kalau yang di fisika ya, kalau yang di kimia nanti beda lagi, di matematika beda lagi. Nah, itu bagian dari proses memperbaiki diri supaya Anda dapat indeks yang bagus. Tapi kalau Anda tanya ke saya itu nggak mau Anda hanya untuk indeks bagus saja, itu bonus. Indeks bagus itu ya dari effort Anda sih sebetulnya. Tapi kalau penguasaan dari materi yang dibutuhkan nanti Anda ketika masuk ke prodi masing-masing, itu yang lebih saya fokuskan sebetulnya. Makanya saya nggak terlalu fokus untuk misalnya kalau misalnya nilai rata-rata dari kelas kita lebih baik di ujian 2 daripada yang sekarang, ya alhamdulillah gitu ya. Karena kalau di yang sekarang ini rata-rata kita walaupun dibandingkan dengan fakultas yang lain itu bagus, tapi memang dari 5 kelas atau 5 kelas FTI kita itu di urutan ketiga gitu ya, urutan ketiga atau urutan keempat saya lupa, tapi itu bukan concern buat saya ya, karena yang jadi concern buat saya itu Anda paham ininya, kan ada di kuesioner itu Anda memahami materi enggak, nah, itu yang saya kejar sebetulnya, dan kemarin saya lihat masih banyak yang merah gitu, masih banyak merah. Jadi bukan berarti Anda memahami itu dapat indeks bagus, bukan. Anda dapat indeks misalnya C, tapi Anda kadang-kadang Anda dapat C atau D itu kadang-kadang karena Anda alergi dengan ujian gitu loh. Anda alergi dengan ujian ataupun tugas-tugas gitu. Padahal Anda sebetulnya nerap gitu ya. Atau Anda bukan tipe orang yang muncul kemampuannya ketika diuji tertulis seperti itu, jadi harus ujian praktek dan lain sebagainya, karena ada itu kan pembelajaran kognitif. Ada pembelajaran itu loh, auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik kan. Nah itu ya tipe-tipe orang beda itu, makanya mungkin Anda dapat ujian kurang baik itu karena masih penyesuaian gitu ya, penyesuaian masuk ke ITB, dan juga kadang-kadang juga ya itu nggak sesuai dengan penguasaan ya, dengan pola alami Anda untuk menguasai materi tertentu gitu. Jadinya makanya nilainya itu kurang baik. Tapi ya itu umum sih, karena di luar negeri pun hal itu terjadi gitu ya. Di luar negeri pun itu juga terjadi, terutama di negara-negara ini ya, negara-negara
Eropa dan Amerika, mereka nggak terlalu mengemphasis di nilai, karena itu lebih kepada hal-hal yang Asiatic menurut kita ya, karena itu apa namanya, kalau di Asia nilai itu dibanggakan, padahal yang penting itu penguasaan dan kepahamannya kita gitu. Itu yang sebenarnya penting. Jadi misalnya Anda dapat C atau misalnya dapat BC, B atau AB, ya itu bagus gitu loh. Ya itu bagus. Yang penting Anda ininya apa pemahamannya itu yang dipentingkan, bukan nilai. Ya, bukan hanya semata-mata dari nilai. Kalau nilai ya memang kalau untuk bekerja ya Anda harus punya indeks prestasi yang bagus supaya masuk ya ke bidang pekerjaan tertentu karena prasyarat. Tapi sesungguhnya kalau dari keterinian materi ya itu yang lebih penting sebetulnya. Anda paham bahwa ada hal-hal prinsip fisika yang memang harus dipatuhi di alam ini, sehingga pada saat Anda terapkan di bidang pekerjaan masing-masing itu jelas bahwa produksi suatu barang itu ya bergantung kepada proses fisika yang ada ataupun proses kimia yang ada dan sebagainya. Oke, kita istirahat dulu lah. Ini banyak ceramahnya. Oke, ini ada pertanyaan, apakah nilai ujian akan dibagikan gitu ya, akan dibagi? Ya pada akhirnya sih akan sih. Cuman saya masih mau memperlihatkannya tuh gimana, belum ada ini ya. Karena kalau dulu pernah dengar ini, kalian ini sih belum pernah ke kampus, nanti kalau atau mungkin Anda pernah dapat dengar cerita dari senior Anda di kampus tentang tentang hal-hal yang unik di kampus Ganesha. Ya, sambil saya perlihatkan ininya. Fisika ITB, gedung fisika ITB. Gedung fisika ITB, images. Nah, ini dia. Ya, ada artikel menarik nih yang dibikin sama senior kalian, Arin Aldi Munir. Tembok ratapan di kampus ITB ini adalah tembok di gedung fisika yang dipasang papan-papan pengumuman, di mana di situ ini kan dipampang lah itu hasil dari ujian 1 maupun nilai akhir ya. Nah, biasanya yang dilakukan sama kami kan ditampilkan di sini ya kan. Nah, ini udah dari zaman dulu nih tembok ratapan ini dalam tanda kutip ya, bukan maksud untuk menyinggung agama tertentu, tapi ini memang inilah julukan dari senior Anda di masa lalu untuk satu bagian dari kampus kita ya, yang isinya ini adalah papan pengumuman dari fisika gitu. Dan karena panjang dan dia gedung yang dibangun tahun 1920 dan ini adalah salah satu gedung pertama ya yang dibangun sama Belanda dulu, sama rektor pertama. Sebetulnya yang membangunnya pemerintah Belanda. Rektor pertamanya itu saya lupa namanya, tapi penyandang dananya itu adalah KAR Boscha, yang kita kenal dia itu sebagai
yang rumahnya sekarang itu jadi Observatorium Boscha yang di Lembang itu. Dia itu ini kan apa sejarahnya, dia itu kan apa namanya pengusaha besar di tanah Priangan, orang Jerman, ya orang Jerman yang merantau ke Hindia Belanda jadi pengusaha di sini, jadi pengusaha teh, kina dan lain sebagainya yang sangat sukses di Pangalengan sana. Makanya kalau Anda jalan-jalan ke Bandung Selatan, ya, nah, ini biar sana tahu lah. Nah kan banyak orang bukan orang Bandung kan. Udahlah soal Flida dan dinamika itu bisa menyusul. Karena video dan juga materinya udah banyak. Itu nanti kita jelaskan secara ini aja, secara SKS aja. Nah ini kalau misalnya Google Map, ya Google Map, ITB di sini, ya ITB di sini. Nah ini adalah kota Bandung. Ya ini adalah kota Bandung, nggak terlalu besar, ya nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan Surabaya, Makassar, Medan, apalagi Jakarta gitu ya. Tapi yang menarik dari Bandung itu dia diriung sama gunung, ya diriung ku gunung atau dalam bahasa Sunda diriung ku gunung itu artinya dia dikelilingi sama gunung, ya. Nah di bagian selatan ini ada yang namanya Pegunungan Malabar. Nah di Pegunungan Malabar ini ada banyak komoditas teh dan kina, ya, komoditas teh dan kina yang menjadi andalannya dari zaman Belanda. Nah, Boscha itu adalah pengusaha teh dan kina di daerah ini, ya. Bahkan kalau misalnya Anda jalan-jalan ke kota yang namanya Pangalengan di mana ya? Kota Pangalengan. Nah, ini Pangalengan. Ya, misalnya Anda jalan-jalan ke Pangalengan, nanti, nah ini kebun teh Pangalengan, nanti kalau misalnya jalan-jalan ke sini, Anda masih bisa mengunjungi rumahnya dia, ya rumahnya KAR Boscha sama makamnya, ya sama makamnya. Jadi bisa dibilang ya, jadi dia tuh ininya asetnya tuh banyak gitu ya asetnya. Jadi dia tuh pengusaha besar di Priangan itu Jawa Barat, daerah Bandung itu dan sekitarnya itu sebut Priangan. Dia itu menjadi penyandang dana berdirinya ITB gitu ya. Padahal dia kan ini ya pengusaha ini ya. Jadi gini, untuk menghasilkan teh itu nggak cuma dia tuh nggak hanya menghasilkan tanaman teh atau daun teh, dia tuh menghasilkan produk teh yang udah jadi, ya menghasilkan produk teh yang sudah jadi. Makanya dia punya pabrik, ya dia punya pabrik pengolahan teh di daerah Malabar ini, ya di daerah Pangalengan atau Malabar ini. Nah sehingga, nah ini makamnya Boscha, ini bagus banget. Kalau misalnya Anda punya kesempatan nanti ke sana jalan-jalan, keluar nggak ya gambarnya? Ya ini makamnya, ya di sebelah sini makamnya. Dia ini ada sungai kecil dulu ya. Kalau dulu di sini ada danau kecil sih, tapi sekarang nggak tahu. Kalau ke ini nggak ya, kelihatan nggak ya? Tapi kayaknya nggak ya. Nah kalau rumahnya tuh di sini, ada di sini rumah ini, rumah ininya, rumah zaman dulunya, rumah aslinya Boscha, dan pernah dipakai syuting petualangan Sherina gitu atau apa ya, apa gitu, pernah dipakai gitu pokoknya sama ini, sama apa production house untuk film tertentu. Ininya kalau nggak salah petualangan Sherina deh, kalau nggak salah petualangan Sherina, rumahnya KAR Boscha. Dan KAR Boscha itu adalah ya itu tadi, dia itu pengusaha teh, tapi dia tuh bukan menghasilkan teh basah atau tidak menghasilkan kina basah, tapi dia udah menghasilkan. Makanya di Bandung itu ada Kimia Farma kan. Kimia Farma itu adalah tempat pengolahan kina. Nah, makanya kan ini berhubungan dengan teknik kimia, industri dan fisika di sini. Karena mereka butuh orang engineer, ya engineer dari lokal yang keturunan Hindia Belanda ataupun yang keturunan pribumi, untuk menginikan pabrik-pabrik dia gitu loh, untuk sebagai tenaga ahli di pabrik-pabrik orang-orang atau pengusaha Belanda ini. Nah makanya di sini ya di ITB ini dia dibangun, penyandang dana utamanya itu adalah KAR Boscha. Nah makanya di sini di gedung fisika
itu ada plakatnya, ada plakat apa itu namanya, ada plakat yang yang menandakan bahwa gedung ITB itu didirikan atas apa ya, niat baik dari KAR Bosya. Makanya di gedung fisika itu ada ruang 1201 yang disebut sebagai ruangan Bosya. Nah, jadi kalau Anda lihat misalnya di YouTube video tentang gedung ITB yang asli, nah yang gedung yang aslinya itu ya ini salah satunya adalah gedung fisika, ya, selain teknik sipil, karena yang sekarang digunakan sebagai prodi teknik sipil dan sekarang prodi fisika itu adalah dua bangunan utama. Jadi begini, yang asli itu ya, yang dari tahun 1920 itu adalah aula barat, aula timur, gerbang depan, teknik sipil, fisika, sama satu lagi teknik lingkungan. Ya, jadi 6 gedung itu sebetulnya. Nah, gedung fisika ini ya, karena dia itu bikinan Belanda ya, ini lorongnya. Kalau yang ini sih gedung baru nih, yang lama tuh yang ini nih. Nah, yang ini nih, mana ya? Nah, ya. Kalau yang ini sih gedung teknik sipil ini, ya kan? Ini gedung sipil ini. Kalau yang gedung fisika tuh di belakangnya sipil. Ya nanti Anda kalau ini, nah ini salah satunya nih. Nah ini fisika juga kan, ini gedung fisika, masih satu kompleks fisika. Tapi yang terkenal di fisika itu, terutama bagi anak-anak TPB itu ya ini tembok ratapan ini. Karena dari tahun 70-an semenjak TPB ini ada, nilai-nilai dari ujian fisika 1 ya dan fisika 2 itu dipanjang di sini. Dan ini suka jadi tempat ya mahasiswa nangis gitu, bagi yang kecewa dengan hasil ininya, dengan hasil ujiannya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Anda itu, saya biasanya kalau di online ini akan bagikan, tapi dengan mekanisme yang humanis gitu ya. Jadi enggak, kalau di tembok ratapan ini kan nama, NIM, nilai itu ada jelas gitu ya. Tapi karena online, saya sedang berupaya untuk cari cara untuk menyampaikannya secara manusiawi gitu loh. Yang paling mudah itu adalah saya membagikan file Excel, namanya itu dihilangkan, tapi yang ada hanya NIM dan nilai total aja lah ya. NIM sama nilai total, karena nilai yang rincian saya nggak punya ya, yang punya itu panitia ya, yang punya itu panitia ujian yang mengurusi data-data seperti itu, sehingga rincian nomor 1 Anda dapat berapa, nomor 2 berapa, nomor 3 berapa, itu saya nggak tahu ya. Dan lagi pula kan soalnya diacak ya, jadi nomor satunya Haryo sama nomor satunya Aurel sama nomor satunya Nadia itu beda gitu ya, karena soal itu kan diacak. Oleh karena itu panitia tidak memberikan nilainya tuh terlalu detail gitu, nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 25 berapa, hanya nilai total. Nah, makanya nanti saya akan lakukan yang paling sederhana itu adalah di MS Teams atau di EduNext, nanti ada file Excel, isinya itu adalah NIM sama nilai total. Itu yang paling mudah. Tapi yang susah itu adalah bagaimana tidak seperti itu, karena kalau tahun yang lalu ya, Anda juga mungkin sudah pernah disampaikan dari kuliah yang lain, kita tuh kan nggak pakai EduNext ya. Tahun yang lalu kita masih pakai Moodle. Kalau di Moodle itu saya bisa upload nilai secara manusiawi, di mana Anda bisa langsung lihat nilai tanpa lihat nilai teman Anda yang lain, atau teman Anda yang lain tidak bisa melihat nilai Anda gitu. Itu bagusnya Moodle gitu. Tapi makanya kalau misalnya Anda lihat di ini, kalau misalnya Anda akses nih sekarang, misalnya sekarang Anda akses, Anda kan ujian di FMIPA 19 kan ya. Kalau ujian di FMIPA 19 ya, kemudian login pakai SSO, terus Anda masuk ke ruang ujian, harusnya Anda udah tahu nilai Anda sih. Ya. Harusnya Anda tahu, misalnya K26 ya.
H26. Nah, ini Anda lihat grades di sini. Grades. Nah, ini kalau saya klik sekarang nih bahaya nih kalau nilai-nilai keluar. Bentar ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini nilai keluar semua. Nah, ini makanya saya keluar. Nah, harusnya Anda kalau melakukan hal yang sama harusnya keluar. Dan Anda hanya akan melihat nilai Anda sendiri. Nggak perlu melihat nilai dari teman yang lain, atau teman yang lain nggak bisa melihat nilai Anda sebetulnya. Nah, makanya yang dulu kami lakukan secara manusiawi itu adalah menggunakan Moodle. Kalau di EduNext masalahnya nggak bisa. Kalau di-upload di MS Teams, ya paling saya upload nanti dalam bentuk file Excel yang isinya NIM sama nilai, ya, NIM sama nilai. Jadi mirip-mirip seperti yang diperlihatkan di tembok ratapan ini, tapi tidak mencantumkan nama. Tapi kalau di sini nih, ya inilah. Kalau Anda baca ininya ya, cerita dari tulisannya Pak Renaldi Munir, ya begitulah. Jadi ini memang udah terkenal. Tembok ratapan ini tempat di mana mahasiswa TPB yang ngambil fisika dasar 1A maupun 1B itu melihat hasil dari perjuangan mereka selama 1 semester itu gimana. Nah, makanya ini kalau dulu ya sebar-bar inilah gitu. Jadi semuanya pada tahu gitu. Oh, si A nilainya sekian, oh si B nilainya sekian. Nah, kalau dengan Moodle itu enak sebetulnya. Bisa langsung Anda tahu nilai Anda tanpa orang lain itu tahu nilai Anda berapa. Nah, makanya kalau misalnya Anda lihat di Moodle harusnya udah bisa tahu sih. Moodle yang ini ya, tempat ujian Anda nih ya kan. Di FMIPA 19 ya, di grades nih, di grades ini harusnya udah kelihatan. Tapi kalau misalnya diperlukan nanti saya upload aja nanti ya file Excel yang isinya adalah nilai dan NIM. Gitu. Oke, saya kira intermezzonya banyak banget hari ini. Kita ini aja. Kita lanjutkan dengan pembahasan tentang fluida ya. Sambil saya mau cek loh ke Kedorama, salah kan? Ini ke akademik. Akademik saya mau buka itu Surendranat apakah membahas tentang contoh materi. Mana sih? Surendranat peta biologi. FTI kok belajar peta biologi. Mana ya? Yang ini yang tripod ini mati nih. Bentar ya. Ini nih. Yang S. Dia ngajarin ini enggak ya? Animasi tentang fluida enggak ya? Oh, enggak ada ya. Wah, kurang banget. Tapi setidaknya kalau misalnya Anda pengen tahu bagaimana perilaku dari gelombang, kemudian getaran, kinematika, dinamika, optik, dan lain sebagainya, ini ada sih semua. Efek Doppler pun kalau nggak salah ada nih. Efek Doppler pun ada. Doppler effect ya, itu nanti juga bisa di sini. Kalau misalnya nanti saya belum sempat membuat materi yang khusus, Anda bisa lihat di sini visualisasinya itu seperti apa. Ini ya, di surendranat.org, org ya, adalah alamat alamat websitenya supaya Anda bisa lihat bagaimana visualisasi dari hal-hal fisika yang kita pelajari di fisika dasar ini. Karena di sini juga ternyata ada ini ya, ada relativity, block body radiation, ada helix, yang di fisika dasar itu nggak diajarin ya. Jadinya ini silakan if you are curious about it, please check to this website to see their visualization, because ngapain juga saya bikin visualisasi dari kalau orang lain nggak bikin bagus lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, di materi kita di pekan ini fluida itu tadi sudah disampaikan ada 4 hal yang utama, yaitu tekanan hidrostatis, kemudian gaya Archimedes, kemudian persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli ya. Jadi yang 2 pertama itu ada terkait dengan statika fluida, sedangkan yang 2 terakhir berkaitan dengan dinamikanya. Nah, kalau Anda lihat di
slide kuliah di bagian statik, sebelum masuk ke statika maupun dinamika ada beberapa definisi, yaitu tentang densitas. Densitas itu ya rho, gitu ya. Rho-nya itu adalah massa fluida dibagi volume fluida. Kemudian kadang-kadang di teknik kimia dan juga di teknik perminyakan itu nanti densitas juga disebut sebagai SG atau specific gravity. Jadi densitas dibagi 1000, ya, densitas dibagi 1000 itu nanti akan didefinisikan sebagai specific gravity. Kenapa 1000? 1000 itu adalah densitas air di di suhu 4 derajat Celcius, di mana densitasnya itu sangat maksimum. Jadi densitas air 1000 kg per meter kubik itu berasal dari pengukuran atau eksperimen yang dilihat dari temperatur tertentu, dan ternyata densitas paling besarnya itu pada saat 4 derajat Celcius, bukan di 0 ya. Justru di 0 dia tuh mau menuju ke fase cair, mau menuju ke fase beku. Ada nggak ya kurvanya ya? Oh, kalau nggak ada kurvanya berarti nanti di termodinamika nih. Jadi kalau Anda lihat di kurva air, perubahan air terhadap temperatur, Anda akan lihat bahwa densitasnya paling tinggi itu adalah di 4 derajat Celcius, di mana selepas itu, misalnya dari 0 sampai selepas 4 derajat Celcius menuju 100, dia itu densitasnya turun gitu ya, sampai dia akhirnya nanti kalau dari cair ke gas itu kan sifatnya apa? Menguap ya. Menguap itu nanti densitasnya dia drop dari nilainya itu ordenya pangkat 3, jadi 900-an atau 1000-an gitu ya, berubah menjadi hanya 0, sekian karena dia berubah menjadi gas. Tapi ketika dia berubah jadi padat, ya, berubah jadi padatan, kerapatannya itu justru berkurang ya. Kalau di SMA kan kita udah belajar ya bahwa walaupun molekul-molekulnya itu diam ya, molekul-molekulnya itu tidak lagi berubah bentuk seperti layaknya cairan, tapi ini ternyata densitasnya itu jadi setengahnya kan. Kalau nggak salah densitas S itu adalah 500 kg per meter kubik ya. Makanya dia kurvanya menurun ya, menurun dari 4 derajat ke 0 derajat. Dari 0 derajat sampai minus itu kan udah fasenya dia fasenya itu udah ada yang udah fasenya itu fase S. Makanya dia densitasnya menurun dan sebagainya. Walaupun sebetulnya air dalam kondisi tertentu bisa juga di temperatur yang minus derajat Celcius ya, bukan minus Kelvin. Karena kalau di minus Kelvin itu nanti kita akan belajar. Nanti kalau Anda belajar nanti di teknik fisika, teknik kriogenik, teknik pendinginan, nanti kriogenik itu berhubungan sama itu loh. Sekarang di teknologi sekarang itu bagaimana mengawetkan bahan-bahan pangan, sampaikan ke industri kosmetik dan lain sebagainya untuk anti aging dan lain sebagainya dengan menggunakan kriogenik. Itu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perilaku fisika benda-benda padat di temperatur yang rendah kan ya, di temperatur rendah yang nggak cuma benda padat aja sih, gas, fluida, cair dan lain sebagainya di temperatur yang rendah. Nah itu nanti aplikasinya di situ. Nah, rapat massa beberapa bahan ini air di 4 derajat Celcius adalah 1000. Kemudian kalau air biasa itu bergantung temperatur, pada dasarnya dia bergantung temperatur, tapi kalau air laut dia lebih padat karena ada garam ya, garam NaCl dan lain sebagainya. Kalau dia itu es, di sini saya nggak ada ya, es itu 500 ya, setengahnya dari air di suhu 4 derajat Celcius. Udara lihat densitasnya hanya 1,23 kg per meter kubik, sedangkan kalau yang padatan-padatan dia ini ya, ordenya ada sampai 10.000 ya, 5.000. Kemudian ada yang bukan ordernya itu pangkat 3, tapi nilainya itu ada yang 10.000, ada yang 2.700, ada yang 7.800, 5.000 dan lain sebagainya. Jadi kalau air dia tipikalnya itu di order kalau order itu pangkat 3, tapi kalau di ininya nilai densitasnya itu sekitar 1000-an ya, 900, 800 gitu ya. Yang paling ketara air laut itu adalah 1025 ya.
1025 kg per meter kubik. Sedangkan kalau gas, dia densitasnya drop ya, dari ordernya saja yang tadinya air biasa saja ordernya itu pangkat 3, sekarang menjadi pangkat 0 ya, pangkat 0 atau pangkat 1 ya, pangkat 0 atau pangkat 1. Nah, kalau misalnya kita uraikan lagi udaranya atau misalnya gasnya itu dari unsur apa, misalnya helium ini ordernya -1 ya, ordernya ini -1 ya. Sehingga bisa kita lihat bahwa rapat massa perpelahan ini punya order yang rentangnya lumayan ya, mulai dari pangkat 3 atau pangkat 4, pangkat 5 sampai ke pangkat -1, -2. Nah, kenapa densitas penting? Karena berkaitan dengan nanti menghitung gaya apung Archimedes ya. Menghitung gaya apung Archimedes di mana volume benda bergantung kepada densitasnya nanti ya. Volume benda atau massa benda yang terapung sama yang tidak bergantung kepada densitas. Nah, jadi ini yang mudah dulu, tentukan massa dari sebuah bola besi yang memiliki jari-jari sekian. Nah, ini bisa dihitung. Hitung dulu volumenya, baru dihitung massanya. Cari dulu berapa densitas dari bola besi tersebut. Diketahui dia bola besinya ini pejal ya. Jadi makanya volumenya adalah sekian ya. Volumenya adalah sekian dengan rho-nya ini adalah 7.800 kg. Nah, kalau misalnya setengah-setengah kayak bola sepak atau bola basket, kulitnya tebal tapi dalamnya kosong, maka apa densitasnya kan berarti densitas udara ya, atau densitas fluida, maka masanya itu adalah massa dari kulit dikalikan itu ya, dikalikan dari dimensi dari kulit bola ditambah dengan rongga udara di dalam bola tersebut atau yang diisi fluida tersebut. Jadi densitas fluida dikalikan volume yang kosong gitu ya. Nah, di fluida statis tekanan akan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Luas itu adalah luas permukaan dari partikel air ya, dari partikel air. Dalam kasus ini kalau di elastisitas kita lihat modulus bulk atau tekanan berhubungan dengan modulus bulk akibat perubahan volume ya, perubahan volume. Tapi di sini perubahan volumenya dibuat lebih basic lagi ya, lebih basic lagi bahwa tekanannya ini ya dari sebuah parcel air itu adalah elemen air, itu didasarkan kepada ini ya, gaya yang bekerja pada bagian atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan dari elemen air ya, dari elemen air. Sehingga kalau misalnya kita hitung besarnya tekanan suatu fluida yang rapat massanya serba sama, nah ini kunci, karena kalau misalnya dia itu campuran minyak dengan air, maka tentu saja rapat massanya nggak serba sama. Maka cara mendefinisikan tekanan dengan cara lain dari aspek statika fluida adalah kita tinjau berapa kedalaman elemen air tersebut ya. Tinjau kedalaman dari elemen air, misalnya dia H dari permukaan fluida, dari permukaan fluida dalam wadah yang tertutup, maka tekanan oleh fluida pada kedalaman H adalah karena berat dari kolom fluida di atasnya. Jadi karena ada F dan A kan, F-nya ini adalah gaya berat dari fluida dibagi dengan gaya berat dari fluida dibagi dengan luas permukaan dari elemen tersebut. Nah, makanya kita dapatkan untuk statika fluida ya, tekanan itu didefinisikan sebagai rho GH ya, didefinisikan sebagai rho GH ya. Nah, kalau misalnya di atas permukaan itu ada tekanan awal yang diberikan oleh udara. Kalau yang sebelumnya ini dia tertutup ya. Di sebelumnya ini asumsinya wadahnya ini ya, kotaknya ini wadahnya ini tertutup. Ya, wadahnya tertutup. Tapi kalau wadahnya ini terbuka dan dia dipengaruhi oleh tekanan udara, maka ada P0 ditambah rho GH. Artinya P0 ini adalah tekanan di bagian atas dari permukaan fluida tersebut. Nah, makanya kalau kita meninjau air yang ada di danau, air yang ada di sungai, dan lain sebagainya, yang dia itu punya interaksi langsung dengan udara, maka harus ada penambahan ekstra variabel, yaitu dari P0 ini. Ya, di mana P0 ini satu atmosfer, biasanya dinyatakan dalam 1 atmosfer
ya, di mana dia itu adalah 1013 kali 10 pangkat 5 Pascal, ya, Pascal. Atau kadang-kadang di teknik kimia juga di engineering lah pada umumnya, ya, di engineering, karena banyak ini dari buku-buku yang ditulis di Amerika Serikat, makanya masih menggunakan satuan imperial seperti bar, PSI, dan lain sebagainya. Nah, perilaku statis dari fluida yang penting selain hidrostatis adalah prinsip Pascal, ya. Dimana kalau misalnya, kalau tadi kan kita hanya meninjau satu kolom saja, ya, satu volume air di sini. Tapi kalau misalnya kita punya saluran, ya, di mana saluran ini memiliki elevasi yang sama dan sebagainya, dan juga punya kondisi yang sama, di mana dipengaruhi ada air dan ada tekanan udara dan lain sebagainya, maka tekanan yang diberikan pada satu fluida yang terkurung akan memberikan tekanan keluaran yang besarnya sama. Jadi kalau misalnya kita berikan tekanan pada ujung salah satu pipa di sini, maka distribusi dari gaya yang ada atau tekanan yang ada juga akan mempengaruhi yang pipa yang lainnya, gitu. Jadi dari prinsip statika ini bisa kita lihat bahwa elemen tekanan yang ada di satu ujung pipa dengan pipa yang lain itu adalah sama selama dia memiliki elevasi atau kondisi yang sama, gitu ya. Memiliki elevasi dan kondisi yang sama. Oleh karena itu, maka karena pressure in adalah sama dengan pressure out, maka nanti akan kita dapatkan prinsip Pascal, yaitu gaya pada outlet dibagi gaya pada inlet adalah sama dengan luas permukaan dari outlet dibagi inlet, di mana F outlet dibagi F inlet disebut sebagai keuntungan mekanik dari sebuah lift hidrolik, ya. Ini yang nanti akan Anda pelajari kalau misalnya masuk ke teknik hidrolik untuk rekayasa ini, apa namanya, rekayasa pintu otomatis dan selain hal yang sejenis seperti itu. Nah, ini contoh soalnya di dalam alat pengangkat mobil udara bertekanan. Nah, inilah apa namanya, ini tipikal sekali. Tipikal sekali untuk soal yang seperti ini. Mungkin oh ya, kita kan udah ada soal modul 7 fluida. Nah, yang kayak gini kan mirip nih, tinjau sistem gambar samping silinder kiri titik L. Yang ini ada massa 600 kg, mau diangkat, ya. Tentukan besar gaya F, jadi gaya yang dipasang di sini yang diperlukan untuk menahan sistem agar setimbang seperti gambar. Jadi supaya sistem hidrostatik antara pipa 1 dengan pipa 2 ini setimbang, maka berapa gaya yang diperlukan supaya bisa mengkompensasi gaya berat dari benda ini yang ada di ujung pipa yang ini. Nah, ini kan pakai tekanan hidrostatis. Atau untuk yang soal yang ini, misalnya ini tipikal, ya, misalnya ini apa ini namanya, mobil udara bertekanan. Nah, ini kan sama sebetulnya, mirip-mirip. Jadi ini sebuah mobil di sini, hanya ada pipa yang besar, kemudian ada yang kecil, gitu ya. Nah, yang di sini ada mobil, ya, di sini ada mobil. Nah, ini ada apa namanya, dia itu mau diangkat, gitu ya. Nah, ini makanya harus ada gaya berapa, gitu kan. Udara bertekanan menekan piston kecil. Piston kecilnya yang ini yang kecil, yang besar, kecil. Nah, tekanan tersebut ditransmisikan melalui fluida sebuah piston. Nah, ini fluidanya di sini. Ini fluidanya di sini. Nah, fluidanya di situ. Mengangkat sebuah mobil seberat 9 ton. Ya, ini mobilnya 9 ton atau 9.000 kg. Ya, berapa? Tentukan minimal gaya yang diperlukan dan berapakah tekanan udaranya. Oh, ya udah. Kan tadi kan prinsipnya, yang berarti yang ini adalah yang kecil, ini adalah P in, inlet, yang ini adalah P out. Jadi prinsipnya
P in sama dengan P out. Ya, maka di sini adalah gaya in dibagi A dari in sama dengan F out dibagi luas permukaan dari out. Nah, ini apa jari-jarinya ya, tahu ya, 15 cm. Piston besarnya 15 cm dengan berat mobilnya sih. Ya udahlah kita enggak ya lucu aja gitu ya. Jari-jari 15 cm tuh pendek tuh. Ya kan jadi kan berarti ini kan pistonnya ini kan ini apa namanya diameternya cuma 30 cm ya. Berat mobilnya 9.000, ya udah kita ikuti aja lah ya. Yang satu R in sama dengan tadi berapa? 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. R out sama dengan 15 cm sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya udah, ini jadi A in. Dia ini apa sih luas lingkaran? Luas lingkaran kan pi r kuadrat ya. Pi r in kuadrat. Ya, nanti Anda hitung ini P out sama dengan pi r out kuadrat. Yang ditanya itu adalah berapa F in-nya. Ya. Berapa F in-nya? Ini berapa Newton? Karena ini F out-nya ini 9.000 kg dikalikan dengan ya ambil G-nya yang gampang aja lah, 10 meter per detik kuadrat kali 10. Ini P out-nya masukin sini, P in-nya masukin sini. Nanti F in-nya berapa? Kemudian berapa P in-nya? P in-nya itu adalah sama dengan F in yang akan kita dapatkan berapapun dibagi A in. Ya, ini sekian Pascal. Sekian Pascal. Udah ya. Kemudian tabung U. Tabung U juga problem yang tipikal untuk tekanan hidrostatis. Memiliki penapang lintang yang sama yang terbuka diisi dengan merkuri dan air. Ya. Jika H1 sama dengan 1 cm, maka hitunglah berapa tinggi dari H1. Ya udah. Berarti di sini caranya kita gunakan tekanan hidrostatis. Caranya teksnya yang ini. Cari elevasi yang sama antara kedua pipa ini. Ya. Ini berarti ini adalah P1, ini P2. P1 adalah sama dengan ya ini panjang kolom ini berapa? Panjang kolom ini H adalah sama dengan H1 ditambah H aksen ditambah H2 ya. Berarti ini kan air ya. P1 ini adalah sama dengan rho ya, bentar ya. Kontrol Z ini adalah sama dengan P0. Jadi ini ada atmosfernya di sini. Ini P0, ini juga sama. Ya, sini juga sama, ini P0. P0 ditambah rho air dikalikan gravitasi dikalikan H. P2 adalah sama dengan P atmosfer ditambah rho air ya, kan ini kan air. Ini air. Ini raksa. Ya. Jadi P1 P2 adalah P1 yang diukur sini P1 dan P2. Prinsip ininya ya. Prinsip Pascalnya adalah P1 sama dengan P2 di elevasi yang sama ya. Di elevasi yang sama. Oleh karena itu maka lihat di P1 dia ini ya, dia ini berada di bidang batas antara air dengan raksa. Oleh karena itu rho GH-nya ini adalah rho GH air, sedangkan di yang di 2 ini tekanannya ini dipengaruhi oleh tekanan atmosfer dan juga raksa dan air yang ada di atasnya. Oleh karena itu maka P2-nya adalah P0 ditambah rho raksa kali G dikalikan H2 ditambah rho air dikalikan dengan G dikalikan dengan H aksen. Ya, H aksen itu mana yang ini? Ya, ini H aksen. Ini H aksen.
Ya udah, P1 sama dengan P2. Ya udah, dari sini PO0-nya nanti bisa dicoret. Yang nanti bertahan itu ya, yang nanti, nah ini kan diurai kan, ini kan rho air G dikalikan HH-nya, ini kan H1 ditambah H aksen ditambah H2. Ya udah, nanti bisa ketahuan dari P1 sama dengan P2, nanti akan Anda dapatkan berapa H1 ya yang diminta apa sih? Maka hitunglah berapa tinggi dari H1 ya kan, benar? Hitunglah H1 ya. H1 nanti berapa meter atau berapa sentimeter. Karena ini juga diketahui bahwa H2-nya itu adalah sama dengan 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. H aksennya nanti dieliminasi aja. Ini dieliminasi. Ini hintnya ya. Hintnya itu nanti adalah H aksen eliminasi. Dieliminasi gitu. Hal-hal yang berkait bukan dieliminasi. Jadi ini rho G ini nih. Rho G H aksen ini akan saling menghilangkan, bukan dieliminasi. Hintnya tuh bukan dieliminasi, salah saya. Akan saling menghilangkan. Saling menghilangkan. Makanya nanti akan kita dapatkan itu. Saling menghilangkan. Oke, nah ini adalah penerapan ini apa namanya prinsip Pascal sama hidrostatik untuk yang tabung fluid. Nah, sebelum saya akhiri, hal yang berkaitan dengan statika fluida adalah gaya apung atau prinsip Archimedes. Berkaitan dengan bagaimana perilaku bahan padat di fluida. Nah, kalau di sebelumnya ini, kalau sebelumnya yang terkait dengan hidrostatik dengan Pascal itu kan lebih ke fluidanya. Kalau yang ini adalah bagaimana perilaku dari benda padat di air. Dia bisa terapung, bisa tenggelam, bisa ngambang, gitu ya. Nah, jadi ini ada kriteria yang akan Anda pelajari, ya. Kriteria yang akan Anda pelajari. Kalau dari ininya, ya, kalau dari rumusnya saja, ya, gaya apung atau Archimedes itu adalah rho dari fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan volume dari si benda yang masuk, gitu ya. Tapi ini yang penting itu adalah ada kriteria dari apung, tenggelam, dan ini. Apung, tenggelam, dan mengambang. Ya. Nah gini, ini fluida, ini bendanya, gitu ya. Ini bendanya ini punya massa sehingga dia punya W ke bawah. Tapi karena air berinteraksi, nah ini fluida ya, fluida. Nah, karena fluida bergerak ini benda padat, karena fluida berinteraksi dengan benda padat, maka di sini kan ada resistansi ini kan, yang menolak ini ya, yang menolak beratnya dia, ya, yang menolak beratnya dia, maka di sini ini dari sini kalau dia itu tenggelam, jelas gaya beratnya itu ya, gaya beratnya lebih besar daripada gaya Archimedes. Kalau dia itu mengapung, gaya beratnya sama dengan gaya Archimedes. Ya, ini FA. Ini adalah gaya Archimedes. Oh ya, mohon maaf, Archimedes nama orang pakai A besar. Satu lagi adalah mengambang. Kalau mengambang, maka W-nya ini lebih kecil daripada gaya Archimedes. Nah, kalau tenggelam dia itu seperti ini. Ya, kalau tenggelam bendanya itu ke bawah, gitu ya, ke bawah. Kalau dia mengapung dia tuh di sini. Kalau dia ngapung itu seperti ini, tapi kalau ngambang seperti dia di sini, ya, dia ada di sini. Karena gaya keangkatnya lebih besar daripada gaya beratnya, seperti itu, ya. Jadi ada 3 kriteria yang harus dipatuhi, ada tenggelam, ada mengapung, dan mengambang. Nah, kadang-kadang di beberapa buku teks dicampur adukan antara istilah mengapung dan mengambang. Makanya mohon berhati-hati ketika menganalisis persoalan yang gini. Nah, contoh yang bisa dilihat, ini ada bola mengambang, juga ada mengangkat patung dari dasar laut. Ya, nanti kita bisa tinjau bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita cukupkan saja kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya stop dulu sharingnya. Mohon maaf hari ini lebih banyak cerita daripada ini materinya. Walaupun setidaknya saya udah nyoba masukin soal ya. Nanti kalau di kesempatan kita nanti hari Rabu kita masukin lagi saya dari contoh ujian lah, karena Anda maunya kan contoh-contoh soal ujian tuh kayak gimana, ya udah nanti kita bahas dari soal yang mirip-mirip dengan itu ya. Mudah-mudahan bisa ada waktunya untuk dibahas secara detail karena kan Anda inginnya seperti itu. Oke, apa ini ada chat? Yang bertanya apakah solusi dari UTS kemarin akan dibagikan? Nah, kurang tahu ya, nanti saya tanya di rapat panitia ujian ya, nanti akan ini. Nah, jangan pesimis dulu ya, karena saya minta fokus dulu di ujian 2. Jadi apa namanya, kita kalau di ITB prinsipnya apapun yang sudah terjadi di belakang nggak usah diingat-ingat lagi, kita fokus ke depan. Depan kita akan ujian 2, materinya itu mulai dari resistensi osilasi sampai termodinamika ya. Saya sih biasanya dengan nilai ujian Anda yang ada sekarang, mungkin hanya beberapa yang mungkin perlu ada mengikuti ujian ketiga ya. Dan itu bukan di end of the day, sebetulnya hanya Anda akan ditanya lagi gitu loh dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Makanya mungkin ada reluctance juga dari panitia ujian untuk tidak merilis secepat ini gitu ya. Walaupun nanti akan saya tanyakan maunya nanti akan dirilis atau enggak solusinya. Tapi untuk sekarang Anda fokus dulu untuk persiapan ujian 2, yang solusi ujian 1 yang kemarin udah aja, nanti aja dulu ya, nggak usah di ini lagi, nggak usah diingat-ingat dulu lah ya, nggak usah diingat, kita fokus untuk ujian 2 dan itu KBF 2 lah yang paling dekat itu. Tapi nanti akan saya tanyakan ya, semoga menjawab pertanyaan. Oke, saya stop recording dulu.